berada di tengah-tengah kita semua. Di samping kami yaitu Bapak Lalu Usman Ali, MPD, dosen UIN Mataram. Jadi untuk perkenalan lengkapnya nanti insya Allah beliau akan sampaikan. Kemudian agenda yang kedua adalah workshop asesmen pembelajaran kurikulum merdeka program sekolah penggerak SMP Negeri 3 Narmada, yang juga insya Allah nanti pematerinya adalah beliau Bapak dosen UIN Bapak Lalu Usman Ali MPD. Kemudian yang ketiga yaitu yang insya Allah kita akan selesaikan hari ini Bapak Ibu, dan insya Allah akan kemungkinan akan sampai sore karena 15 menit. Bapak Ibu sekalian, untuk mengambil barokah kegiatan kita pada hari ini, marilah kita sama-sama membuka dengan melafazkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita beranjak ke agenda yang pertama, yaitu kegiatan kunjungan lapangan yang nanti akan diuraikan panjang lebar pada SMP Negeri 3 Narmada pada kepala sekolah. Pada yang terhormat Bapak Lalu Usman Ali MPD, yang mengeluarkan undang-undang mungkin yang mana yang tidak paham di antara apa yang selama ini kita lakukan, misalkan modul ajar atau asesmen. Nanti asesmen beliau yang akan menyampaikan, tapi silakan Bapak Ibu mumpung ada bertanya, tidak usah malu bertanya, nanti malah setelah itu bingung. Jadi silakan yang belum dipahami betul di mana letaknya tidak paham, karena nanti ini juga kemarin fasilitator di mana yang tidak harus nanti asesmen, mungkin yang boleh kemana-mana yang Bapak, yang penting Bapak Ibu belum paham tentang kurikulum merdeka. Nah, mudah-mudahan kehadiran Mami ini juga menjawab kebingungan kita selama ini, walaupun memang kita sudah melalui berbagai tahapan nih, kita sudah IHT, RTL, workshop dan lain sebagainya, banyak sekali yang sudah kita. Kalau saya ada biar kita salam dengan caranya agama yang lain, karena alhamdulillah kami khususnya di UIN dan saya secara pribadi karena lama di Bali Bapak Ibu, jadi saya kuliahnya di Bali 8 tahun sama semua Islam, jadi kita akan lebih luas dan menggunakan yang Islam. Jadi nama saya Lalu Usman Ali, kuliah dulu di Bali S1-2, fokus ke pendidikan fisika, dan saat ini saya dosen di Universitas Islam Negeri Mataram di prodi pendidikan fisika. Jadi mungkin Bapak Ibu ketika saya datang dengan atas nama UIN Mataram, kayaknya ini tuan guru gitu. Kayaknya seolah-olah orang yang di UIN itu orang yang pakar dari agama. Tapi pada dasarnya Bapak Ibu, di UIN Mataram itu sekarang tidak hanya sekolah agama, tapi tarbiyah dan keguruan, yaitu ada 11 prodi termasuk DPD yang baru-baru ini, yang profesi guru. Ke depan itu akan ada di situ yang saat ini dikelola yang dalam jabatan, yang mungkin semester depan itu sudah mengelola yang yang prajabatan, yang praja. Nah, Bapak Ibu, satunya fisika tempat saya. Fisika, ada kimia, ada biologi, ada matematika. Yang selain itu yang prodi lama, ada PPAI, ada pembelajaran yang dilaksanakan oleh kurikulum merdeka, yaitu oleh KM untuk sekolah merdeka ini Bapak Ibu. Makanya alhamdulillah ini luar biasa Bapak Ibu, banyak manfaatnya Bapak Ibu. Ini bermanfaat juga untuk Bapak Ibu sendiri selaku guru untuk membangun kapasitas keprofesiannya, juga Bapak Ibu akan bermanfaat juga secara karir, karena informasinya walaupun kita sudah memiliki pemahaman dan melaksanakan proses IKM ini dengan paling tidak berita dulu sampai kepada idealnya. Ya, paling tidak dalam saat ini kita akan bahas tentang asesmen. Karena kenapa asesmen itu penting Bapak Ibu untuk kita lakukan
di dalam proses pembelajaran. Dan di SMP sudah akreditasi Bu ya? Akreditasi belum? Oh belum ya? Oh daftar tahun ini. Ya berarti kalau daftar tahun ini, tahun depan itu akan sudah dilaksanakan akreditasi, reakreditasi. Karena nanti ke depan Bapak Ibu kalau sudah akreditasi itu bisa berlanjut. Tulis kata kopi dengan tangan kanan. K O P I. Nah sekarang dengan tangan kiri Bapak Ibu. Ya. Kopi K O P I. Oke, sekarang dengan kaki Bapak Ibu. Kaki kanan. K O P I. Nah, sekarang dengan kaki kiri Bapak Ibu. K O P I. Nah, sekarang pegang O P I. Ya Jun. O P I. Sudah Bapak Ibu. Nah, oke silakan duduk Bapak Ibu. Bisa dipakai itu modifikasi. Bisa. Jadi tidak ada masalah untuk seni hal itu. Nah, pembelajaran diferensiasi secara sederhana nanti kan Bapak Ibu akan melihat dari hasil dan produk ya. Ada 3 komponen pembelajaran diferensiasi itu dan itu dilihat dalam proses dari rencana, dari hasil dan produk itu yang akan. Kenapa? Karena katanya di pusat itu tidak menggunakan kata diagnostik di tahun 2022 ini pedoman terbaru karena itu lebih kepada kesehatan, teknik dan sebagainya. Makanya digunakan asesmen awal. Nah, tentunya ketika Bapak Ibu misalkan Bu Sri sudah melakukan asesmen awal, tentunya pasti ya naturalnya kita akan mendapatkan klasifikasi anak. Ada yang mohon maaf misalkan dia pemahaman rendah, sedang, tinggi misalkan 3 jenis itu. Nah di sinilah Bapak Ibu itu kreasi ya. Kalau dalam melaksanakan kelas pembelajaran kelas yang memang tinggi pemahamannya itu bisa Bapak Ibu karena Bapak Ibu terikat dengan waktu kan. Membelajarkan itu ada 2 JP misalkan. Kalau kita fokus dengan 3, ini di unsur praktisinya saya berbicara. Kalau Bapak Ibu fokus dengan 3 macam yang tadi ajarkan, tentunya tidak akan sampai. Tapi Bapak Ibu bisa menggunakan model strategi belajar yang lain. Contoh misalkan, Bapak Ibu kenal dengan tutor sebaya. Nah, Bapak Ibu bisa gunakan metode itu. Jadi yang tinggi, yang bagus pemahamannya itu jadikan dia tutor sebaya. Sehingga memanfaatkan, memaksimalkan 2 JP itu menuntaskan materi. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau kita gunakan tutor sebaya, Pak, dong nanti yang tinggi itu dong ya apa namanya rugi dong belajarnya karena tidak diajar. Nah, Bapak Ibu gunakan pengayaan. Gunakan pengayaan nanti Bapak bisa menggunakan jam di situ atau nambah jam di luar jam. Jadi pengayaan bagi yang memang dijadikan tutor sebaya tadi, sehingga pertanyaan tidak rugi anak-anak yang pintar itu ketika dia mengajarkan anak-anak. Bisa strategi. Walaupun di kurikulum Merdeka ini Bapak Ibu 2 model yang ditawarkan. Yang analisanya itu bisa untuk menerapkan IKN, itu PJBL sama PBL, Project Based Learning dan Problem Based Learning. Tapi tidak menutup kemungkinan strategi-strategi yang Bapak Ibu lakukan yang lain bisa. Yang kooperatif learning bisa. Seperti tadi kita gunakan tutor sebaya, kita gunakan jigsaw, bisa ada masalah. Tidak ada yang menyalahkan Bapak Ibu. Karena itu kan akan membuat kelas kita akan semakin riang dan semakin kreatif dan bermakna. Nah, itu mungkin untuk mengantisipasi kalau pertanyaannya lanjutannya mengantisipasi kelas yang heterogen itu dulu. Nah, terus terkait tentang asesmen di kurikulum KPK, saya bahasakan KPK, KTSP sampai K13. Pertama KPK, KTSP, K13 ini dia asesmen itu kalau pembelajaran itu saya metode. Mulai assign metode itu dari KBK sebenarnya. Cuman yang beda sebelum masuk ke IKN, yang beda itu hanya metode. Kalau dulu waktu KBK, mohon maaf Pak Guru, semua modul itu ada di pusat.
Bapak Ibu guru tinggal laksanakan. Jadi dibuatkan pool dari pusat. Bapak Ibu guru itu tinggal melaksanakan. Mau dia Bapak Ibu sekolahnya itu baik, dia tidak baik, sama yang digunakan. Dievaluasi muncullah KTSP, Satuan Pendidikan. Jadi Bapak Ibu hanya diberikan panduan, Bapak Ibu membicarakan dan mengkondisikan dengan sekolah masing-masing seperti apa proses penilaiannya sebagainya. Nah, ini berlanjut K13, tidak jauh berbeda dengan KTSP. Nah, terkait tentang kurikulum IKN yang Bapak Ibu lakukan, makanya saya katakan tadi dua hal yang berbeda, yaitu dipresiasi sama P5. Asesmen itu secara filosofi itu tidak ada yang berbeda. Kenapa saya katakan tidak berbeda? Formatif ini ada nggak di K13? Saya pakai HP saya. Ada, cuma penegasannya yang kurang. Sumatif ini ada di K13, ada juga di IKM. Nah, di sini diberikan keluasan Bapak Ibu, diberikan pilihan model yang bisa dilakukan dan tidak dipersalahkan oleh Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu disesuaikan lagi dengan rapor akhirnya, pelaporan akhirnya. Jadi terkait asesmen, saya menganut bahwa tidak berbeda full ya. Jadi masih semangatnya itu dari saya metode terkait tentang asesmen yang ada di kurikulum merdeka ini. Makanya di awal saya sampaikan bahwa apa yang kita diskusikan formatif sumatif itu sama dengan permintaan yang ada di K13. Cuma modelnya Bapak Ibu itu yang diberikan keluasan dan model pelaporannya juga itu diberikan kesesuaian antara yang dilakukan oleh Bapak Ibu. Bapak Ibu menggunakan deskripsi naratif. Di pelaporan itu ada deskripsi naratif yang diberikan oleh Bapak Ibu. Mungkin itu yang perlu saya klarifikasi. Yang Bapak Ibu nambahkan boleh nambahkan, mungkin ada pengalaman dan bahan bacaan lain boleh kami silakan. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak narasumber, Bapak Ibu, Bu Putih, Bu Sri dan Pak Wawan. Saya kira cukup panjang lebar yang sudah disampaikan oleh Bapak narasumber kita tentang pertanyaan Bapak Ibu tadi. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain mungkin masih ada yang mengganjal, ya silakan Bu Yuyun, Bu Yuyun di Koordinasi NPD. Karena kebetulan walaupun lama saya tidak mengajar di level sekolah di Kementerian Pendidikan Menengah, tapi karena di di asesor jadi banyak membaca terkait tentang perangkat yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu guru. Jadi pertama, secara normatifnya Bapak Ibu guru sebenarnya kita menyusun program semester, program tahunan dan sebagainya itu kan berawal kita dari kalender pendidikan, sehingga harus benar-benar detail Ibu Kepala dan teman-teman Bapak Ibu guru kurikulum melihat hari efektif yang ada di kalender pendidikan. Ya, kalender pendidikan pusat
tentunya beda setelah diturunkan ke provinsi. Kabupaten juga berbeda karena ada hari kabupaten dan sebagainya. Di sekolah satuan pendidikan juga berbeda. Mungkin Bapak Ibu sepakati di sini hari ulang tahun sekolah buat dia menjadi hari tidak efektif. Atau mungkin Bapak Ibu guru karena sudah sekarang terjadwal, Bapak Ibu buat hari untuk P5, berarti itu kan hari tidak efektif. Nah, sehingga sudah terhitung. Nah, mulai dirancang untuk melihat hari efektif itu sehingga terlihat strategi dan waktu berapa kali kita akan mengajar dalam satu semester ini. Normatifnya seperti itu. Nah, cuman dalam keadaan sekarang karena memang di pertengahan Bapak Ibu jalan ya, Bapak Ibu jalan, ya mungkin saja akan terkena di situ. Terkait untuk jawaban normatif. Yang kedua terkait tentang materi di IKN ini, Bapak Ibu, basisnya adalah memang tidak menuntaskan materi, tapi ketercapaian tujuan. Nah, sehingga disinilah Bapak Ibu itu perlu untuk menyesuaikan pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Pembelajaran kelas maksudnya, pembelajaran kelas disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Contoh misalkan, kalau kita di IPA pembelajaran terkait misalkan GLB, kalau mau kita perpanjang itu akan panjang, artinya sampai hal-hal yang rumit kita akan bahas dengan GLB. Tapi karena waktu, karena tujuannya sama hanya untuk menuntaskan GLB dan GLB bahasa umumnya, jadi turunkan grade untuk menuntaskan kesesuaian tujuan pembelajaran saja dicapai, sehingga grade yang bahasa atau penyelesaian asesmennya itu diturunkan grade, sehingga tidak kita butuh nanti waktu yang panjang untuk bahas GLB sama GLB. Nah, begitu juga di matematika dan yang lain. Yang ditinjau itu adalah ketercapaian tujuan pembelajaran, bukan di materinya. Nah, mungkin seperti itu, Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, demikian Bapak Ibu, apa istilahnya jawab kita pada kesempatan kali ini. Kalaupun ada nanti hal-hal yang akhirnya apa istilahnya diingat belakangan pertanyaannya, nanti insya Allah kita akan coba tampung dan kita akan sampaikan kepada fasilitator kita. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada pertemuan ini bermanfaat. Jadi 2 agenda sudah kita selesaikan, artinya tinggal 1 agenda Bapak Ibu, yaitu melengkapi komunitas praktisinya, melengkapi kemudian wawasan kita pada kesempatan hari ini. Untuk itu kita berikan aplaus yang meriah untuk narasumber kita. Ya, harapan kami tentunya Bapak narasumber tidak bosan untuk berkunjung, walaupun agenda di PSB-nya sekali tahun. Mudah-mudahan di agenda dan kegiatan-kegiatan yang lain bisa tetap mengunjungi kami. Kemudian selanjutnya untuk melengkapi komunitas ini silakan Ibu Ketuanya. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Bapak narasumber kita apa itu komunitas praktisi, kemudian apa saja yang dilakukan oleh komunitas ini sudah disampaikan. Kemudian adapun dengan kaitan dengan namanya Bapak Ibu, ini beberapa waktu yang lalu sepintas dikasih nama atas idenya Pak Cek kalau tidak salah, namanya Kopi, yaitu singkatan dari komunitas pecinta ilmu. Kemudian muncul ada ide-ide belakangan, bisa kobarkan komunitas berbagi keahlian dan pengalaman. Kemudian stick, ada juga stick Spanish Teacher Sharing Center nih bahasanya ini. Nah, silakan nanti disepakati mana kira-kira yang bisa dibuat. Stick. Bahasanya To'ai ya bahasanya Indonesia, bahasanya Nusantara sekali.